Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Film kali ini menarik, menceritakan tentang seorang anak sultan kaya raya asal Rusia yang jatuh cinta dengan wanita yang bekerja sebagai gadis penghibur lah. Ya biar bahasanya sopan sedikit, mungkin kalau bahas film genre 21+ seperti ini banyak viewersnya kali ya. Kita coba aja kali ya. Banyak adegan yang di-cut kok, jadi masih aman untuk ditonton di halayak ramai. Satu lagi, jika ada kata-kata saya yang keceplosan di film kali ini, saya minta maaf ya. Dan langsung saja, inilah dia, Anora. Inilah karakter utama kita dalam film kali ini. Seorang wanita bernama Anora, biasa dipanggil Ani, tanpa pengulangan kata loh. Ani bekerja sebagai seorang striptease di sebuah klub malam. Dikarenakan parasnya yang cantik, sehingga banyak pengunjung klub yang suka dengannya. Kemudian menggunakan jasanya untuk menghibur para lelaki yang penat selesai bekerja seharian sampai lembur. Sehingga mereka para pendukung UMKM di negara Amerika ini menggunakan jasa Ani untuk menghilangkan rasa penat mereka. Sit right there, okay? So, like your family, do they know you do this? They do? Memang seringkali antara sesama pelaku UMKM ini berseteru masalah klien langganan mereka. Contohnya Diamond yang cemburu karena kliennya yang bernama Robert malah lebih sering memilih jasa Ani ketimbang dirinya. Di tempat kerjanya ini, Ani hanya akrab dengan satu orang temannya, yaitu Lulu. Sering sekali mereka menceritakan kelakuan-kelakuan aneh klien mereka ketika break makan malam. Nah, di malam inilah momen pertemuan Ani dengan anak sultan dari Rusia. Ketika bos yang menjalankan klub ini meminta dirinya melayani tamu spesial yang berasal dari Rusia bernama Vanya, atau biasa dipanggil dengan Ivan. Karena kebetulan Ani ini bisalah sedikit-sedikit berbahasa Rusia. Gak fasih sih, tapi bisa. Ivan memperkenalkan Ani ke beberapa temannya yang dia bawa ke tempat ini. Untungnya si Ivan ini juga fasih berbahasa Inggris sehingga komunikasi mereka bisa berjalan dua arah. Melihat kalau ini adalah peluang bisnis yang sangat besar, Ani merayu Ivan supaya sebaiknya mereka mengobrol saja di ruangan VIP. Ya siapa tahu nanti di sana obrolan mereka bisa lebih intens mengenal satu sama lain. Sebenarnya Ani tidak tahu kalau yang sedang menggunakan jasanya ini anak sultan kaya raya dan akan merubah masa depan hidupnya. Tapi entah bagaimana, pertemuan pertama mereka ini membuat dirinya malah tertarik dengan Ivan. Bahkan ketika berada di ruangan VIP, dia menservis Ivan dengan sangat-sangat spesial. Hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh pengelola bisnis ini dia lakukan di ruangan itu bersama Ivan. Yeah, and you wanna go to VIP maybe? Atoleusia. And one more. Merasa kalau jasa yang diberikan Ani ini sangat memuaskan dirinya, Ivan bertanya apakah memungkinkan jika dia bekerja di luar dari klub ini. Mendengar itu, Ani memberikan nomor telepon pribadinya ke Ivan. Keesokan harinya, Ani mendapatkan pesan yang pastinya datang dari kliennya, yaitu Ivan. I'm here for Mr. Zakharov. Hi, hello. Begitu takjubnya dia ketika melihat tempat tinggal Ivan. Sebenarnya tempat tinggal ini adalah tempat tinggal orang tuanya Ivan. Kedua orang tuanya berada di Rusia, sehingga dia bebas ngapain aja di tempat ini. Mulai dari mantap-mantap sampai melakukan hal-hal yang berurusan dengan obat-obatan terlarang. You wanna take your clothes off? Yeah. You wanna put this on? Yeah. Ketika Ani selesai memberikan jasanya dan kliennya puas, dia lantas bertanya, berapa sih usia pria yang ada di hadapannya ini? Lalu bagaimana seorang dengan usia yang sangat muda ini bisa tinggal di rumah yang mewah seperti ini? Sebenarnya apa pekerjaannya? Apakah dia seorang engineer pembuat aplikasi atau apa? Ya, karena Ivan dalam pengaruh obat-obatan terlarang, dia bercanda dengan berkata kalau dia ini penjual obat-obatan terlarang dan juga penjual senjata dari Rusia ke Amerika. Come on. Kemudian dia mengatakan kalau ayahnya adalah Nikolai Zakharov. Kalau dia penasaran siapa sosok ayahnya, dia bisa mencari namanya di Google. Begitu terkejutnya dia ketika mengetahui siapa itu Nikolai Zakharov. Sampai-sampai dia memberitahukan hal ini ke temannya Lulu. Kalau dia punya klien anak seorang kaya raya bahkan bisa dibilang anak seorang sultan di Rusia. Tapi lagi-lagi
Hal ini membuat Diamond cemburu dan kesal. Kenapa selalu dia yang dapat klien berduit banyak seperti ini? Ya, namanya rezeki ya kan? Gak ada yang tahu. Cocok nggak ya kalimat ini untuk mereka para pekerja seperti ini? Keesokan harinya, Annie kembali dipanggil untuk menjual jasanya memberikan servis ke Ivan. Dia kemudian melakukan tarian erotis di depan Ivan yang membuat Ivan senang. Setelah mereka selesai melakukan sesuatu yang kita tahu apa, Ivan yang memang juga sudah mulai tertarik dengan Annie mengundang dia ke acara malam tahun baru. Pastinya, acara malam tahun baru itu akan sangat meriah dan yang pasti penuh dengan hal-hal berbau obat-obatan terlarang. Singkat cerita, di malam tahun baru, Annie juga mengajak temannya Lulu untuk ikut serta bersamanya. Ya, supaya dia nggak kesepian ketika berada di pesta malam tahun baru ini. Acara pesta tahun baru yang sangat meriah dan penuh dengan muda-mudi yang mabuk alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Di tengah malam, acara ditutup dengan meriahnya kembang api yang memang sudah disiapkan Ivan. Kemudian, supaya penutupan malam tahun baru ini lebih spesial lagi, Ivan bertanya ke Annie, apakah di malam tahun baru ini dia bisa mendapatkan jasa Annie. Annie yang kembali melihat kalau ini merupakan sebuah peluang bisnis menaruh tarif yang fantastis dan berkata kalau malam ini adalah tarif liburan spesial yang tentu saja disanggupin oleh Ivan berapapun harga jasa yang ditawarkan oleh Annie. Keesokan harinya mereka terbangun pukul 5 sore saking gilanya acara mereka tadi malam. Sementara beberapa jam lagi Annie harus kembali bekerja. Ivan yang sudah sangat kepincut dan merasa enak dengan jasa yang disediakan Annie berkata kalau sebaiknya Annie ini punya member eksklusif untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika selama seminggu ke depan Annie menemani dirinya sebelum dia kembali ke Rusia? Menemani dia jalan-jalan selama di Amerika, ya bisa dibilang jadi pacar sewaan lah untuk seminggu. Ivan bahkan menawarkan uang sebesar $10.000 atau jika dirupiahkan sekitar 161 juta rupiah lah untuk seminggu. Tetapi Annie kembali menaikkan tawarannya menjadi $15.000 atau senilai 240 juta rupiah. Gila enggak? Tapi ya dengan gampangnya Ivan menyetujui tawaran Annie lalu membuat kesepakatan dengannya. Cuman masalahnya sekarang, gimana caranya dia menjelaskan hal ini ke bos tempat dia bekerja, yaitu Jimmy. Kalau ada anak sultan kaya dari Rusia yang ingin menyewa dirinya selama 1 minggu penuh, Jimmy sebenarnya tidak setuju dengan ide Annie ini. Karena sebelumnya di malam tahun baru dia sudah ngajuin cuti. Padahal di malam itu harusnya dia dapat banyak uang dari klien-klien mereka. Melihat kalau bos tempat mereka bekerja tidak setuju, Annie mengungkit masalah asuransi kesehatan yang tidak disediakan oleh pihak klub. Sementara kan profesi dia ini sangat rentan terkena penyakit. Sehingga dia memutuskan keluar atau resign dari klub tempatnya bekerja ini. Dia memilih kontrak eksklusif dengan anak sultan ini ketimbang dengan Jimmy yang banyak potongan fee marketing. Ya, selama seharian penuh, Annie cuma hanya menemani Ivan pesta, nongkrong bersama teman-temannya, main game dan yang pastinya melakukan hal-hal tabu untuk dilakukan di tengah-tengah masyarakat jika mereka punya norma-norma agama. Annie lantas bertanya, jika dia ini sangat kaya raya, kenapa kemana-mana harus diantar oleh supir? Bukannya kalau anak kaya raya seperti dia ini punya kendaraan pribadi ya? Mendengar itu, Ivan kemudian menunjukkan garasi pribadi milik ayahnya yang penuh dengan mobil-mobil mewah. Akan tetapi Ivan berkata kalau ayahnya sangat tidak memperbolehkan dia mengendarai mobil-mobil ini. Keesokan harinya, Ivan mengajak Annie ke tempat temannya bekerja di sebuah toko permen dekat dengan pantai. Terlihat kalau dia ini kurang bisa memilih teman sepertinya. Karena terlihat kalau circle pertemanannya ini tidak dengan anak-anak orang kaya lainnya. Kenapa saya bilang begini? Karena di malam harinya ketika mereka mengkonsumsi sebuah obat-obatan terlarang, salah satu temannya berkata kalau ada obat yang sangat enak yang pernah dia konsumsi. Hanya saja obat itu dijual di kota Las Vegas. Mendengar itu Ivan langsung mengajak mereka semua ke Las Vegas. Menggunakan jet pribadi milik keluarganya bahkan ngebiayain mereka semua selama berada di kota Las Vegas. Saking kayanya orang tua si Ivan ini, mereka bahkan punya satu kamar eksklusif di hotel tempat mereka menginap. Kerjaan mereka selama berada di Las Vegas yang gak jauh beda dengan ketika mereka berada di Amerika. Mabuk-mabukan, melakukan hubungan orang dewasa, dan bahkan all in untuk semesta ketika berjudi. Ivan berharap kalau Annie bisa menikmati momen seminggu mereka ini bersama dirinya. I am really happy that we are here and
Karena setelah dari Amerika, dia harus mengikuti kemauan orang tuanya, yaitu bekerja di perusahaan milik orang tuanya. Annie kemudian berkata, ya pastinya nanti kalau dia sudah berada di Rusia, dia akan sangat merindukan sosok Ivan. Ya, Ivan berserta uang-uangnya, seru Annie sambil bercanda dengan Ivan. Tapi Ivan berkata kalau dia menikah dengan wanita dari Amerika, mungkin dia tidak perlu kembali ke Rusia. Ketika Annie bertanya wanita Amerika mana yang akan dia nikahi, dengan kesadaran penuh, Ivan berkata kalau dia ingin menikahi Annie. Tentu saja Annie merasa kalau ini adalah salah satu bercandaannya Ivan. Tapi ini di Las Vegas, banyak orang yang menikah di sini. Di tengah pengaruh alkohol dan ditambah dengan obat-obatan terlarang, mereka yang sedang dimabuk asmara cinta seminggu ini memutuskan untuk menikah di indahnya kota Las Vegas ini. Annie bahkan berpamitan dengan orang-orang tempat dirinya bekerja dulu. Jimmy, mantan bosnya, bahkan takjub dengan Annie. Kini dia resmi jadi istri anak sultan kaya raya dari Rusia. Ya, namanya rezeki dan jodoh nggak ada yang tahu ya kan? Hanya ada satu orang yang tidak bahagia dengan kabar kalau kini Annie sudah menikahi anak sultan kaya, yaitu Daiman yang masih cemburu. Annie sudah jadi orang kaya sementara dia masih harus bersusah payah menjual jasanya. Baru saja sehari jadi istri anak sultan, kini Annie merasakan enaknya hidup jadi orang kaya raya. Belanja barang-barang mewah tanpa perlu khawatir harganya berapa dan menikmati hidupnya sebagai seorang kaya baru. Sementara itu berita tentang pernikahan Ivan sudah tersebar luas. Orang tuanya langsung menelepon salah satu orang kepercayaan mereka yaitu seorang pastor bernama Toros untuk menanyakan apakah benar anak mereka menikah tanpa sepengetahuan mereka. Toros berkata kalau berita ini hanya rumor. Lalu di tengah ibadah yang akan berlangsung, Pastor Toros memerintahkan anak buah kepercayaannya supaya segera menuju tempat tinggal Ivan untuk memeriksa apakah rumor pernikahan Ivan itu benar adanya. Sementara itu di tempat lain, ponsel Ivan bolak-balik berdering. Annie sudah merasa kalau ada yang aneh, kenapa Ivan tidak mau mengangkat telepon tersebut. Kenapa setelah mereka menikah, Ivan seringkali mendapatkan telepon yang tidak mau dia jawab. Sehingga dia bertanya apakah sebenarnya Ivan ini sudah memberitahukan ke orang tuanya kalau mereka sudah menikah. Kalau memang sudah, ya sudah. Bagaimana kalau mereka sekarang pergi ke Miami dulu? Bertemu dengan orang tuanya Annie di Miami, mereka pasti akan menyukai menantunya yang kaya raya ini. Kemudian mereka pergi ke Rusia untuk memberitahukan orang tua Ivan. Ivan tidak tahu kalau Pastor Toros sudah memerintahkan dua anak buahnya, yaitu Garnik dan juga Igor, untuk memeriksa kebenaran informasi tentang berita pernikahannya. Sementara dia masih bisa bercanda bersenang-senang dengan Annie, salah satu anak buahnya Pastor Toros memperingatkan orang baru yang bersamanya ini. Ketika mereka nanti sampai di rumahnya Ivan, lalu situasi menjadi sedikit kacau, jangan pernah menyentuh Ivan atau melakukan kekerasan ke Ivan. Biar dia yang ngurus kalau misalnya Ivan memberontak. Di tengah pertarungan antara Ivan dan juga Annie, aktivitas mereka terhenti ketika pintu rumah digedor. Awalnya, Ivan tidak mau membukakan pintu ketika mengetahui kalau yang datang adalah Garnik. Karena masih kentang ini yang tadi belum sempat selesai. Akan tetapi Garnik punya akses sendiri, sehingga terbukalah pintu besi itu. Ivan masih berusaha menahan pintu itu supaya Garnik tidak masuk ke rumah ini. Garnik mencoba menjelaskan kalau dia ini datang karena disuruh Pastor Toros. Mereka hanya ingin menanyakan apakah rumor mengenai pernikahannya itu benar adanya. Karena ayahnya sudah sangat marah kalau sampai kabar pernikahannya itu benar. Mereka cuma perlu melihat surat izin pernikahan mereka kalau benar pernikahan mereka sah. Dan juga diakui agama dan juga negara. Ты женился на какой-то проститутке? Vanya, should I call 911? Ты женился на ней? Да. Sehingga Ivan pun membiarkan kedua orang suruhan Pastor Toros masuk supaya melihat sendiri keaslian surat pernikahan mereka. Sementara di ruang tengah, Annie diawasi oleh Igor. Siapa tahu Annie mencoba kabur. Tidak seperti penjaga pada umumnya, Igor bersikap baik dan sopan ke Annie, memperkenalkan dirinya dengan lembut dan berkenalan dengan Annie. Garnik kemudian memfoto bukti surat pernikahan Ivan, kemudian mengirimkan foto tersebut ke Pastor Toros. Melihat foto kalau benarlah Ivan sudah menikah, Pastor Toros yang sedang berada di tengah ibadah langsung panik dan memilih pergi dari tempat itu. Karena dia tahu kalau masalah ini tidak segera dia selesaikan. Bisa jadi dia yang kena imbasnya, pasti akan kena maki ibunya Ivan. Karena apa? Karena selama di Amerika seharusnya sudah menjadi tugas Pastor Toros untuk mengawasi setiap perilaku Ivan. Pastor Toros memerintahkan supaya kedua anak buahnya itu menunggu dia di sana sampai dirinya hadir di rumahnya Ivan. Dalam teleponnya, Pastor Toros ngamuk ke Ivan. Kenapa dia ngambil langkah yang tolol seperti ini?
Dia berniat akan membatalkan pernikahan mereka yang tentu saja membuat Ivan dan juga Ani tidak setuju dengan cara yang akan dilakukan oleh Pastor Toros. Lagi pula, mereka kan ini sudah menikah secara sah. Namun kabar pernikahan Ivan ini sudah sampai kemana-mana sehingga orang tuanya juga akan berangkat dari Rusia menuju Amerika. Ya, hanya untuk membatalkan pernikahan mereka. Karena hal ini sudah menjadi aib bagi keluarga mereka. Ya, secara mereka ini keluarga terpandang. Masa iya anak mereka menikah dengan wanita open BO? Not a fucking prostitute, you fucking piece of shit. Vanya, the fuck is going on? What the fuck is this guy? Mendengar kalau Pastor Toros dan juga orang tuanya akan segera datang ke tempat ini, Ivan memaksa supaya dia dan Ani pergi dari tempat ini, kabur lantah kemana, ke kantor polisi misalnya. Sehingga terjadilah sedikit hal-hal yang tidak diinginkan di tempat itu. Не отпускай меня! Держи меня тут! No! Please! Иван! Please! Stop! Иван! Иван! Ivan malah tidak bertanggung jawab lalu kabur dari rumah itu begitu saja, meninggalkan Ani bersama dengan Igor seorang diri. Sebenarnya dari awal kan Igor ini tidak ingin melakukan kekerasan fisik, cuman ini sudah menjadi tugasnya Igor menahan Ani sampai Pastor Toros datang dan juga kedua orang tuanya. Crazy motherfucker! Fuck you! Ketika Pastor Toros sampai, kondisi rumah sudah sangat berantakan. Igor menahan Ani sementara Ivan kabur. Pastor Toros mencoba menenangkan Ani kalau mereka ini tidak akan menyakiti dirinya. Dia juga menjelaskan kalau pernikahan mereka ini ilegal. Tidak ada wali atau keluarga yang sah yang menyetujui pernikahan mereka. Memang mereka ini sudah dewasa, tapi tetap saja pernikahan mereka itu tidak sah. Sehingga Pastor Toros berniat untuk membatalkan pernikahan ilegal mereka ini. Gipula Pastor Toros berkata kalau Ivan ini masih bersikap seperti anak kecil. Segala sesuatunya disiapkan oleh orang tuanya. Dia sudah sangat paham bagaimana sikap Ivan selama ini. Karena dari kecil dia sudah dimanjakan oleh orang tuanya. Ya, lihat saja sendiri. Buktinya dia kabur, bukannya melindungi istrinya, malah meninggalkan istrinya. Pastor Toros memperingatkan Ani supaya mengikuti saja apa yang dia katakan. Karena sekarang ini dia bisa dipenjara dengan tuntutan menipu Ivan supaya mau menikahi dia. Pencurian di rumah orang tuanya Ivan dan juga penyerangan terhadap Ivan. Lalu cincin pernikahannya juga dipaksa lepas sebagai barang sitaan kalau pernikahan mereka ini tidak sah. Ani mencoba memberontak dan berteriak kalau dia tidak mau dipaksa membatalkan pernikahan mereka. Sehingga Pastor Toros menyumpal mulutnya supaya tidak berteriak terus. Kemudian Pastor Toros menerima telepon dari orang tuanya Ivan. Pendeta Toros mencoba kembali bernegosiasi ke Ani kalau Ivan memang sengaja melakukan ini semua. Dia sengaja meninggalkan Ani dan melepas tanggung jawab sebagai seorang suami. Baru saja jadi suami seperti ini, dia sudah tidak bertanggung jawab ke istrinya. Lebih baik kalau Ani mengikuti saja apa kemauan orang tuanya Ivan dan juga Pastor Toros. Lantas Ani pun menyetujui hal ini, tapi dengan syarat mereka harus menemui Ivan terlebih dahulu. Ya, setidaknya pembatalan pernikahan ini disetujui oleh dua orang yang bersangkutan. Lagi pula ide pernikahan ini datangnya dari Ivan. Berangkatlah mereka mencari di mana keberadaan Ivan. Dari awal perjalanan mereka, Ani masih sangat kesal dengan Igor. Karena tadi sewaktu di rumah orang tuanya Ivan, Igor lah yang menahan tubuhnya menggunakan tali telepon. Masih ada sedikit dendam dan rasa kesal di diri Ani. Padahal sebenarnya Igor sendiri nggak mau melakukan hal itu. Terlihat dari wajahnya Igor kalau sebenarnya dia juga ada sedikit rasa kasihan ke Ani yang harus mengalami situasi rumit seperti ini. Tempat pertama mereka mencari keberadaan Ivan adalah toko permen tempat kedua sahabatnya Ivan bekerja yang berada di dekat pantai. Mencoba berusaha melindungi temannya, salah satu temannya Ivan yang sok keras mencoba mengancam Igor dengan tongkat baseball. Yang tidak dia tahu adalah mereka ini bukan orang sembarangan. Dan tanpa banyak basa-basi, Igor malah menghancurkan seluruh tempat itu sebagai peringatan untuk mereka. Pull Ivan now! Ternyata kedua temannya ini pun tidak mengetahui di mana keberadaan Ivan. Bahkan handphonenya tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan temannya bernama Alex yang seorang koki di sebuah tempat hiburan. Yang juga sama tidak mengetahui di mana keberadaan Ivan. Mereka mencari ke semua tempat hiburan yang ada di Amerika. Bahkan tempat biliar sekalipun. Mereka juga bertanya ke orang-orang yang mereka temui. Apakah pernah melihat gambar orang yang ada di handphone mereka ini.
Sementara itu, ternyata Ivan selama ini berada di klub tempat Ani dulu bekerja. Melihat kalau ini bisa dijadikan kesempatan membalaskan dendam ke Ani, Diamond memanfaatkan kesempatan ini untuk mendulang uang dari suami kayanya Ani. Lulu pun memberitahukan hal ini ke Ani kalau suaminya sedang menghambur-hamburkan uang bersama dengan Diamond. Berangkatlah mereka menuju klub tempat Ani sebelumnya bekerja. Mereka menemukan Ivan sudah dalam keadaan yang tidak sadar. Dia sudah sangat mabuk, bahkan dia tidak paham dengan apa yang dijelaskan Ani. Kalau kini pernikahan mereka akan dibatalkan. Situasi kembali menjadi kacau ketika Ani dan Diamond berkelahi di klub akibat rebutan anak sultan kaya ini. Keesokan harinya, Ani dan Ivan yang masih dalam keadaan mabuk dibawa ke pengadilan negeri untuk membatalkan pernikahan mereka. Di depan hakim, Ani mencoba menjelaskan kalau mereka ini menikah secara sah dan dihadapkan di pemuka agama yang sah di Las Vegas, Nevada. Mendengar hal itu, pengacara keluarga Ivan menyadari kalau pembatalan pernikahan mereka ini tidak bisa dilakukan di pengadilan negeri Amerika, melainkan harus di kota Las Vegas, Nevada. Sehingga kini mereka harus berangkat lagi ke Las Vegas untuk membatalkan pernikahan mereka. Ketika mereka sampai di bandara, orang yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Kedua orang tua Ivan yang kini sudah hadir di Amerika. Ibunya langsung memarahi Ivan akibat seluruh kebodohan yang dia lakukan seminggu belakangan ini. Di tengah emosinya, ibunya Ivan memarahi suaminya. Ani memperkenalkan diri ke hadapan ibu mertuanya ini kalau dia adalah istri sah anaknya. Ani berharap kalau dia bisa diterima di tengah-tengah keluarganya Ivan. Akan tetapi, ibunya tidak menghiraukan keberadaan Ani sama sekali. Bahkan ibunya Ivan semakin dibuat ngamuk ketika mengetahui kalau pembatalan pernikahan anaknya ini tidak bisa dilakukan di pengadilan agama Amerika. Ivan hanya bisa terdiam dan tidak merespon apapun tentang pembatalan pernikahan mereka ini. Seolah-olah dia setuju dengan keinginan orang tuanya kalau pernikahannya ini tidak sah. Bahkan dia tidak menghiraukan Ani yang berbicara dengannya soal masalah mereka ini. Dia langsung berubah ketika orang tuanya hadir di Amerika. Bahkan dia memaksa Ani supaya mengikuti saja apa kemauan orang tuanya. Sangat berbeda dengan Ivan yang dulu dia kenal. Melihat respon Ivan yang seperti ini, Ani pun setuju kalau memang ada baiknya mereka bercerai saja. Toh ternyata inilah sikap aslinya Ivan yang sebenarnya. Igor hanya bisa memperhatikan Ani dan juga ibunya Ivan yang kini mulai mengancam jika dia berbohong, lalu menolak pembatalan pernikahan mereka. Ibunya Ivan tidak segan-segan akan menghancurkan masa depan Ani dan juga keluarganya. You are getting on this and you are getting divorced. Selama berada di pesawat, Ivan dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Kenapa sampai bisa mengambil langkah yang bodoh seperti ini? Apalagi sampai menikahi seorang wanita open BO. Ayahnya langsung mengultimatum Ivan kalau mulai minggu depan, dia harus segera bekerja di perusahaan miliknya. Merasa kalau selama ini kehidupannya selalu diatur oleh orang tuanya, Ivan pun memberontak dan melawan. Kenapa hal ini jadi masalah besar buat mereka? Lagi pula dia menikahi wanita itu hanya seminggu. Mendengar itu, Ani pun ikut emosi dan memaki Ivan di depan kedua orang tuanya. Pathetic motherfucker. I'm fucking glad to be divorcing your son. Ketika sampai di pengadilan agama Las Vegas, mereka langsung menandatangani surat perceraian mereka. Ivan sama sekali tidak berkutik di depan kedua orang tuanya. Bahkan tidak sedikit pun dia membela Ani, malahan Igor lah yang membela Ani dengan berkata, ada baiknya jika Ivan lah yang meminta maaf duluan ke Ani. Toh ini semua atas idenya Ivan yang meminta Ani menikahi dirinya. Akan tetapi ibunya menolak kalau anaknya tidak akan meminta maaf kepada siapapun. Apalagi ke seorang wanita open BO. Mendengar itu Ani yang tidak terima berkata kalau Ivan anaknya ini adalah seorang banci yang berlindung di balik ketek orang tuanya. Dan satu lagi, anaknya Ivan ini sangat membenci orang tuanya. Pernikahan ini sengaja dia lakukan untuk membuat ibunya kesal. Memang keluarga mereka kaya raya, tapi keluarga mereka ini berantakan bahkan bisa dibilang tidak utuh. You are discussing hooker. Because your son is a fucking pussy. Selama di perjalanan pulang menuju Amerika, Igor sangat-sangat memperhatikan Ani. Bahkan Igor menemani Ani di rumah orang tua Ivan ketika mengambil barang-barang miliknya. Hanya Igor lah yang dari awal sangat memperhatikan Ani dan tidak memandang sebelah mata profesinya sebagai wanita open BO. Akan tetapi Ani masih sedikit kesal karena sebelumnya dia mengikat tangannya dengan kabel telepon. Lagi pula menurut Ani, Igor ini punya tatapan mata yang seram. Terlihat ingin memperkosa Ani waktu itu. Itulah kenapa Ani sangat kesal dengannya. You have rape eyes. Raped?
Not a rapist. Keesokan harinya, Igor mengantar Ani kembali ke tempat tinggalnya. Tapi sebelum mereka kembali menjadi asing, Igor ternyata sempat menyembunyikan cincin pernikahan Ani yang harusnya disita oleh orang tua Ivan. Disinilah letak kemanusiaan Igor yang memang sedari awal iba dengan keadaan Ani yang ditelantarkan oleh Ivan begitu saja. Ani sudah salah menilai sosok Igor meskipun punya tatapan mata yang mengerikan. Aslinya Igor adalah orang yang sangat baik. Lalu kalian tahu apa? Sepertinya Ani malah menemukan cinta sejatinya berada di dalam mobil tua ini. Nah, itu dia tadi, kisah tentang Ani. Bisa dibilang inspirasi atau enggak sih film ini? Menurut kalian gimana film kali ini? Apakah wanita-wanita penjual jasa seperti Ani layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Coba komen di bawah dan sampai ketemu di film menarik lainnya.